Pria lahir dari keluarga terhormat namun membelot ke pihak iblis dan menjadi pengkhianat. Demi menyelamatkan teman masa kecilnya, ia berubah menjadi iblis. Saat perang antara kebaikan dan kejahatan terjadi, Raja Iblis dibunuh. Para iblis dikalahkan. Pria itu juga menjadi tawanan. Gadis itu mempertanyakan pria tersebut. Sisa-sisa pasukan iblis berada di mana sebenarnya? Pria yang terus-menerus batuk itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia yang terluka parah hanya menatap gadis di depannya dengan kosong. Lawan tersebut adalah teman masa kecilnya. Ia juga merupakan murid dari pendekar pedang terhormat. Dalam perang antara kebaikan dan kejahatan. Dengan satu ayunan pedang, ia membantai banyak iblis. Setelah itu, ia bahkan membunuh Raja Iblis seorang diri. Ia menjadi pedang dewa Wei Suer yang terkenal di seluruh dunia. Namun saat itu, Wei Suer mengangkat kera bajunya dan terus mempertanyakan. Lalu, sisa-sisa iblis itu kemana? Jika masih ada sedikit kemanusiaan, maka seharusnya ia mengungkapkannya. Pria itu ingin membuka mulutnya, tapi di dalam jantungnya masih ada segel. Begitu mengungkapkan kebenaran, tubuhnya akan meledak dan mati. Namun, Wei Suer yang tidak tahu hal ini terus mendesak pria tersebut. Selama kamu mau mengatakannya, aku akan melakukan segala cara untuk menjaga hidupmu. Emosi Wei Suer juga mulai runtuh. Melihat lawannya tidak berbicara dan bahkan mulai menangis, ia pun mulai memohon. Namun, pria itu mengira dia membenci iblis. Setelah semua, tunangannya telah ditangkap oleh iblis. Tapi, bagaimana dia tahu bahwa yang menyelamatkannya saat itu sebenarnya adalah dirinya sendiri? Pria itu merasa 1000 kata sulit untuk diungkapkan. Akhirnya berubah menjadi sebuah desahan ringan. Kamu masih sama bodohnya seperti waktu kecil. Wei Suer melihat pria itu masih bersikap seperti ini. Dia langsung melemparnya keluar. Wei Suer yang bergetar seluruh tubuhnya kembali. Jika aku tahu lebih awal bahwa kamu orang seperti ini, aku seharusnya membunuhmu saat pertama kali bertemu. Di mata pria yang berbaring di kakinya, cahaya yang bersinar seumur hidup itu perlahan padam. Jika kehidupan hanya seperti pertemuan pertama, sepertinya banyak orang yang pernah mengucapkan kata-kata seperti ini. Saat pemimpinmu datang sekarat, juga seperti ini. Aku mencintaimu. Aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali melihatmu. Apa yang kamu katakan, wanita gila? Tadi kamu hampir membunuhku. Apapun yang kamu katakan sekarang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kebaikan dan kejahatan tidak dapat berdampingan. Kita seharusnya seperti ini. Hanya saja jika pergi tanpa mengungkapkan perasaan. Sedikit disayangkan, bukan? Jika bisa lebih awal. Akan lebih baik jika bisa bertemu kamu lebih awal. Hal yang sama juga berlaku untuk Nangong Jianji. Sudah menangis? Hanya saja hujannya terlalu deras. Itu hujan. Apakah ada bulan? Sudah terbit. Sangat cantik. Seperti saat kita bertemu pertama kali. Sangat baik. Apakah saat dia pergi, dia juga merasakan hal yang sama? Kapan sebenarnya ini bisa menjadi seperti ini? Tidak penting, sangat lelah. Saya adalah seorang pengkhianat umat manusia. Tidak peduli apapun alasannya, semua ini adalah pembalasan saya. Dan saat Suer kecewa dan berbalik pergi, dia mendengar suara-suara samar dari belakang. Pria itu sedang menulis sesuatu di tanah dengan darahnya sendiri. Maaf, kakak kedua, saya telah ingkar janji. Tidak mungkin untuk hidup bahagia seperti itu. Pada saat dia menulis itu, jantungnya meledak. Inilah kutukan dari pasukan iblis. Begitu ada informasi yang bocor, akan mati dengan jantung meledak. Han Suer segera mendekapnya, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Namun pada saat itu, pria itu sudah tidak bisa mendengar dengan jelas. Baik itu sukarela, atau yang difitnah. Dalam rasa sakit yang parah, dia menuliskan beberapa kata dengan jarinya. Merasa ada yang tidak beres, Han Suer segera berlari dan mulai mengobatinya. Namun dia menemukan bahwa Chou Yang Tian sudah kehilangan semua harapan hidup. Tetapi satu jari tetap bertahan, meninggalkan pesan di tanah. Menyadari sesuatu, dia menangis deras. Sungguh, aku hanya tidak ingin melihatmu seperti ini. Sementara itu, Han Suer sudah tidak bisa bersuara karena menangis. Air mata terus-menerus jatuh di wajahnya. Nangong ini sungguh menyebalkan. Bagaimana bisa sama seperti saat pertama kali bertemu? Namun, tidak apa-apa. Suer, jadilah bahagia dan terus hidup, ya. Tapi saat dia membuka matanya dengan bingung 1 detik kemudian, dia menemukan Han Suer yang masih kecil. Dia sedang memegang kentang dan bertanya apakah dia mau makan. Seketika, Chou Yang Tian tersenyum lega. Inilah saat pertama bertemu, kan? Namun, bisa kembali ke saat pertama melihatmu. Itu bisa dianggap sebagai hukuman bagiku. Diri saya yang sombong di kehidupan lalu menjatuhkan kentangnya yang dipanggang. Lalu menginjaknya hingga hancur. Siapa yang mengizinkanmu membawa barang seperti ini ke hadapanku? Sekarang, mengingatnya, aku masih merasa sedikit malu. Ketika Wei Suer tidak tahan dengan tatapan orang-orang di sekitarnya dan bersiap untuk mengambil kentang itu kembali. Saya justru mengambilnya dengan tangan yang berbalik. Terima kasih tanda merek terdaftar. Seketika ia menggigitnya dengan lahap. Dalam sekejap, Chou Yang Tian melompat karena terbakar. Tidak benar. Apa ini bukan mimpi? Kenapa masih terasa sakit? Pelayan di belakangnya segera berlari mendekat. Tuan muda, kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Melihat sosok di depanku, aku berpikir lama untuk mengingat namanya. Tapi aku tetap tidak bisa mengingatnya. Pelayan yang melihatku yang terbakar marah besar. Kamu berani sekali. Tapi sebelum dia selesai berbicara, aku memotongnya. Berikan barang itu padaku. Barang apa? Obat buah? Kamu pasti membawanya, kan? Tersisa satu lagi. Jangan banyak bicara. Ambil saja. Sebagai imbalan untuk menerima kentang. Ini milikmu sekarang. Wei Suer juga meneteskan air liur karena tergoda. Ini bersinar. Kebetulan saya lapar. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya.
Namun, tiba-tiba terdengar panggilan dari belakang. Suer, kenapa kamu datang ke sini? Bukankah kamu bilang tidak boleh sembarangan melepaskan pegangan kakek? Namun Wei Suer mengatakan tidak apa-apa. Semua kacang yang aku miliki sudah aku jaga dengan baik. Namun kakek mengatakan ini bukan masalah kentang. Apakah kamu terluka di suatu tempat? Dan saya terpana melihat kakek di depan saya. Namun, aku tidak bisa menahan keringat dingin mengalir. Orang ini adalah... Tapi tidak lama kemudian diinterupsi oleh Wei Suer. Aku memberinya sebuah kentang. Seketika, kakek menarik Wei Suer dan segera mendekat. Kemudian meminta maaf padaku. Cucu saya masih belum mengerti. Telah menyusahkan tuan muda. Mohon pengertian Anda. Saya pun mengatakan tidak apa-apa, kakek. Seharusnya saya yang mengucapkan terima kasih. Kebetulan saya lapar. Juga berkat kentangmu. Saya bisa makan dengan baik. Sebagai balasan, bolehkah saya memberikan buah obat ini padamu? Kakek belum sempat menjawab. Tiba-tiba Suer melompat keluar. Baiklah. Saya rasa itu sangat baik. Ketika dia hampir menyentuh buah obat itu, kakek seketika menariknya pergi. Terima kasih atas niat baikmu, Tuan. Kami tidak akan menghalangimu lagi. Namun, saya mengejarnya dan menyerahkan buah obat itu kepada Suer. Saya selalu menepati janji. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Seketika, kakek itu mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Sepertinya Suer sudah menemukan orang itu. Namun, saya tidak menyangka setelah mereka pergi, saya sudah berkeringat dingin. Karena orang tua ini sebelumnya masih menduduki posisi sebagai pemimpin aliansi seni bela diri. Salah satu dari 3 pahlawan terkuat di dunia saat ini. Pendekar pedang Wei Xiaojun yang membuat semua orang jahat ketakutan. Meskipun tidak tahu apa alasannya, pendekar pedang datang ke tempat seperti ini. Tapi, anggap saja ini adalah mimpi. Jangan terlalu memikirkan hal-hal ini. Ayo kita pulang dan lihat. Mungkin aku harus bangun. Tapi tunggu sampai dia kembali ke rumah. Namun masih belum bisa terlepas dari mimpi. Aneh sekali. Kenapa ini belum berakhir? Apakah ini benar-benar nyata? Apakah ini ada hubungannya dengan kutukan Raja Iblis? Saat saya berpikir, suara seorang roh kecil tiba-tiba muncul. Itu adalah saudara perempuanku, Chou Suyan. Aku tidak menyangka ikan kecil sepertimu datang. Orang ini juga adalah orang yang paling meremehkanku dalam keluarga. Dengan senyuman meremehkan, saudara perempuanku berkata, jika kau ikan kecil, jika kau ingin melakukan hal-hal kecil, jangan sampai aku mengetahuinya. Ya, aku membalikkan tangannya. Aku hanya datang ke tempat yang seharusnya aku datang. Seketika, saudara perempuanku sangat marah. Dia tahu dia seharusnya datang, tetapi bahkan sekalipun dia belum datang. Aku pun mengaku bahwa semua ini adalah kesalahanku. Nanti aku akan meminta maaf kepada kepala keluarga. Seketika, saudara perempuanku tidak bisa menahan kemarahan. Ikan kecil seperti ini masih begitu angkuh. Kakak, aku benar-benar marah. Aku segera menghentikannya. Ayah akan datang. Tiba-tiba muncul seekor kuda besar. Benar-benar ramai. Yang datang adalah kepala suku keluarga Chou dari Shanxi. Ayahku, Chou Tianyue. Meskipun aku sudah terlahir kembali sekali, rasa tertekan yang dia berikan padaku tetap kuat. Tak lama kemudian, dia mengalihkan pandangannya dariku. Dia mulai menanyakan tentang keadaan terbaru. Pelayan menjawab bahwa satu regu baru saja kembali. Saat ini mereka sedang istirahat. Regu 4 saat ini dalam status siaga. Maka beritahu kepala regu 4 untuk datang menemuiku sebelum malam tiba. Setelah percakapan singkat mereka, kepala suku melangkah masuk ke dalam rumah. Meskipun ada banyak pertanyaan, tapi bagaimanapun juga, aku sangat senang bisa berada di waktu sekarang. Jika aku kembali ke masa lalu beberapa tahun yang lalu, itu pasti tidak akan mengubah apapun. Tapi bahkan sekarang, aku masih tidak yakin apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan semua masalah ini. Yang ketiga, setelah makan malam, aku pergi ke kamarku. Kepala keluarga meninggalkan kata-kata ini saat pergi. Namun, aku dan pelayan serta kakak keduaku saling tatap. Apakah kalian membawa obat pencahar? Tak lama kemudian, pemimpin sek pun memecah keheningan. Kakak kedua, bagaimana dengan kemampuanmu? Chou Suyan segera menjawab dengan senyuman. Beruntung bisa memahami. Baru saja naik menjadi pejuang tingkat 3. Bagus, mengingat usiamu. Kemajuanmu sangat cepat. Terus berusaha. Terima kasih, ayah. Tatapan aku dan kakak keduaku bertemu saat dia berbalik. Senyum cerah di wajahnya menghilang. Yang digantikan adalah ekspresi seolah dia melihat serangga. Kakak keduaku waktu kecil memang sulit diungkapkan. Kakak ketiga, dengar-dengar kamu pergi ke jalan bisnis. Iya, aku keluar bermain sebentar. Kepala keluarga terdiam tanpa alasan sejenak. Dia tampaknya ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Berdiri dan pergi. Namun setelah dia pergi, pelayan di belakangnya tiba-tiba mendekat. Ngomong-ngomong, Tuan Besar meninggalkan surat balasan untukmu. Dia ingin kamu datang besok. Saya tampak bingung. Apa yang sedang terjadi? Dan hal pertama yang saya pikirkan setelah pulang adalah, dapatkah saya membunuh Raja Iblis? Ini adalah keinginan yang sulit untuk dijelaskan dan konyol. Membunuh salah satu dari 3 yang terkuat di dunia. Bagaimana saya bisa membunuh monster itu? Namun saya tersenyum lalu menyerah. Lagi pula, dia akan mati di bawah pedang Wei Suer pada akhirnya. Yang penting saya hanya perlu hidup dengan tenang sampai semuanya berakhir. Merasakan kekuatan saya saat ini. Betapa menyedihkannya kekuatan ini. Kakak kedua memang sangat luar biasa. Omong-omong, dibandingkan dengannya, saya tidak melakukan usaha apapun. Namun saya juga tidak sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang aku prediksi. Tapi setidaknya hal-hal itu bisa diubah. Misalnya, menguasai seni api 9 yang diwariskan keluarga. Saat mencapai tingkat 4, sudah bisa menggunakan teknik api.
Mencapai tingkat 7 bahkan bisa mengendalikan api. Saya sekarang hanya memiliki tahap pertama. Saya harus cepat mencapai tingkat 2. Tak lama kemudian, saya sudah berkeringat deras. Sudah berusaha. Jika terus berlatih, saya akan terjerumus ke dalam kegelapan. Keesokan harinya bangun dengan badan lebih sakit. Badan saya ini memang payah. Jalan yang harus dilalui masih jauh. Namun, saat membuka pintu, saya justru melihat orang yang paling tidak ingin saya temui. Wei Suer tersenyum manis duduk di ambang pintu. Halo, kita bertemu lagi. Dan Chou Yang Tian yang terlahir kembali melihat gadis di depannya dengan rasa aneh. Tidak benar, tidak benar. Seharusnya saya tidak bertemu dengannya pada waktu seperti ini. Ingat, pertemuan kedua di kehidupan sebelumnya terjadi di barak militer. Saat itu, saya yang masih menjadi anak tua, telah melakukan sesuatu yang buruk. Bahkan sekarang, mengenangnya terasa memalukan. Bahkan membuat ayah yang biasanya tidak berperasaan tertawa. Dia langsung dilempar ke pasukan 5 yang dipimpin oleh kakaknya, Chou Suhui. Dikenakan pelatihan militer selama 6 bulan sebagai hukuman. Itu adalah kesempatan kedua dia melihat Wei Suer. Apa saya mengalami halusinasi karena tidur terlalu larut semalam? Dia menghela napas dan menggelengkan kepala. Namun, saat dia berbalik untuk mengunci pintu, dia merasakan bajunya ditarik sedikit. Dia menunduk untuk melihat. Dia melihat tangan kecilnya memegang ujung bajunya. Bukankah ini mimpi? Sementara Wei Suer tampaknya ingin mengatakan sesuatu. Air mata bahkan muncul di matanya. Namun, pada saat ini, sebuah tangan muncul. Menghentikan gerakannya. Sue Sin Suer. Bukankah kakek sudah mengatakan ini padamu? Tidak boleh memperlakukan Yang Master dengan sembarangan. Seketika saya merasa bingung. Bukankah orang tua ini adalah pendekar pedang terhormat terkuat di dunia? Wei Xiaowen, mengapa dia juga datang? Dia melihat ahli ini segera membungkuk. Terima kasih atas perhatian Tuan keluarga. Mulai hari ini, saya adalah pengurus rumah Tuan Muda, Wei Wen. Saya pasti akan berusaha semampu saya. Jadi, Suer juga mengungkapkan perasaannya. Saya sama seperti kakek saya. Sekarang saya adalah pelayan pribadi Tuan Muda, Wei Suer. Mohon perhatian lebih. Tiba-tiba, kepala saya berputar. Siapa yang melayani siapa? Apakah saya? Pendekar pedang terhormat kehilangan akal. Namun, karena ini adalah perintah tuan keluarga. Mengingat kewibawaan ayah, dia juga merasa sulit untuk menolak. Dia buru-buru mengungkapkan mohon perhatian lebih. Mulai hari ini, saya akan mengubah nama saya menjadi surat wasiat. Yang Master, silakan bangkit dengan cepat. Jangan panggil saya Tuan Muda lagi mulai sekarang. Panggil saya Yang Tian saja. Baiklah, Tuan Muda. Mengerti, Guru. Setelah menyapa, saya duduk di ruang tamu menatap pendekar pedang terhormat yang sedang menyapu di seberang. Namun, setelah menatap selama 2,5 jam, saya mendapati bahwa dia benar-benar hanya menyapu. Apakah pendekar pedang terhormat benar-benar semenyebalkan ini? Hal yang lebih aneh dari ini adalah, di samping itu, ada Suer yang membawa tumpukan pakaian lebih tinggi dari tubuhnya untuk dicuci. Dia terjatuh tanpa sadar. Baik dia maupun pakaiannya jatuh ke tanah. Seketika semua orang terdiam. Dan Suer juga mengeluarkan jeritan kesakitan. Orang ini benar-benar tidak bisa bekerja, ya? Jelas-jelas dia adalah pendekar pedang terhormat di masa depan. Apakah mungkin seseorang bisa seceroboh ini? Namun, ketika aku bersiap untuk berbalik dan pergi, dia mengikutiku. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu mengikutiku? Kemana saja Tuan pergi, aku akan pergi ke sana. Inilah yang disebut sebagai pelayan pribadi. Aku agak terdiam. Siapa yang memberitahumu? Aku ingin memukulnya. Itu kata kakekku. Seketika aku tertawa canggung 2 kali. Namun, berbicara kembali. Aku sebenarnya bukanlah pendekar pedang melainkan adalah menciptakan sutra. Yang utama adalah aku tidak keberatan jika ada pelayan pribadi yang mengikutiku. Namun, apakah ayah tahu identitas sebenarnya mereka? Tetap saja itu disengaja. Lagi pula dia memintaku untuk pergi ke tempatnya hari ini. Saatnya nanti akan tahu. Sebelum pergi, aku tetap menolak permintaannya untuk ikut. Kamu harus belajar dulu bagaimana bekerja. Melihat pendekar pedang terhormat yang menggenggam erat sapu. Dan Wei Suer yang hampir menangis. Aku masih menoleh dan menyarankan untuk belajar dengan baik. Nanti saat kembali, aku akan membawakanmu obat buah. Seketika itu, Suer menjadi bersemangat. Sementara pendekar pedang terhormat hanya menghela napas panjang. Namun, berdiri di depan pintu ayah, aku menjadi agak diam. Di kehidupan sebelumnya, jumlah kali aku berbicara sendirian dengannya bisa dihitung dengan jari. Harus bagaimana aku berbicara dengannya. Tapi, tak disangka, detik berikutnya dia muncul di belakangku tanpa aku sadari. Seketika aku berteriak marah dan terkejut. Layar pun beralih. Aku menatap meja dengan wajah putus asa. Meja ini memang meja yang nyata. Bahkan berani berkata kotor di depan kepala keluarga. Sangat memalukan. Saya lebih baik tidak terlahir kembali. Namun, ayah tidak mempermasalahkan hal-hal ini. Tanyakan pada Anda jika Anda melihat pelayan baru. Bagaimana rasanya? Terima kasih banyak kepada tuan rumah atas pelayan yang dikirim. Tapi mengapa mereka tiba-tiba dikirim ke sini? Namun, tuan rumah hanya sedikit menyeruput teh. Nanti ketika kamu dewasa, kamu pasti akan mengerti. Jangan khawatir tentang hal-hal kecil ini. Siapkan saja untuk pertemuan besok Dragon Gathering. Sementara saya agak kehilangan fokus. Apa itu pertemuan pengumpul naga? Namun, saat saya menyadarinya, saya langsung terkejut. Apa? Ternyata itu Dragon Gathering. Situasi yang paling tidak diinginkan setelah pria terlahir kembali tetap terjadi. Tidak hanya Wei Suer secara tak terduga naik kereta menuju Sichuan, tapi juga bertemu dengan orang yang bahkan di kehidupan sebelumnya membuatnya pusing. Gila, bagaimana orang gila itu bisa ada di sini? Kamu pergi ke Sichuan, kan? Apakah kamu ingin ikut? Nama saya Namong Yue.
Orang ini adalah pedang dewa yang membuat saya terjatuh ke jalan kegelapan di kehidupan sebelumnya. Aku paling benci cowok yang merepotkan ini. Bahkan saat dia meninggal di pelukanku, aku tidak merasakan apapun. Hanya ingat bahwa hujan sangat deras pada hari itu. Tapi orang di depanku ini mengganggu kenanganku. Bisakah kita pergi bersama? Tidak bisa. Dan bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu adalah orang dari keluarga Nangong? Kita tidak bisa membiarkan orang asing masuk ke dalam kelompok kita. Seketika, ekspresi Nangong Yue menjadi muram. Oh, begitu. Aliran energi di sekelilingnya mengalir dengan deras. Mengubah tubuhnya menjadi pedang. Bentuk pedang kerajaan. Tiba-tiba, terjadi ledakan besar di tempat itu. Menatap pedang panjang yang tergeletak di lehernya. Ekspresi Nangong tidak menunjukkan kesedihan atau kegembiraan. Saat ini, aku belum bisa sepenuhnya mengendalikan gerakan ini. Apakah pertunjukan sebesar ini sudah cukup? Sepertinya dia benar-benar orang dari keluarga Nangong. Sayangnya, kita tidak bisa pergi bersama orang yang menggunakan jurus berbahaya seperti ini. Maaf. Nangong juga terjebak dalam kenangan. Jelas sebelumnya setiap kali dia akan membawaku kembali. Namun wajahnya tetap tanpa ekspresi. Diam-diam memanggang katak di dekatnya. Wei Suer melihatnya merasa agak tidak tega. Apakah kakak itu akan tidur di sana hari ini? Nak kecil, urus dirimu dulu. Bagaimana kamu bisa ikut datang? Wei Suer mengatakan bahwa sebelumnya saat membantunya merapikan barang, dia pingsan karena dicubit oleh seorang kakak aneh. Dia juga mengatakan kata-kata aneh seperti, maaf, tolong aku. Saat bangun, dia sudah ada di dalam kotak. Begitulah. 3 orang di dekat api memandangnya dengan diam. Wei Suer terdiam sejenak. Begitulah. Sudah, aku mendengarnya. Aku akan selalu percaya padamu. Tapi jangan bicara dengan wanita itu. Atau melakukan hal-hal aneh. Saat berikutnya, Wei Suer sudah membantu Nangong menguliti katak. Memanggang seperti ini akan membuatnya lebih enak. Tapi segera saja ditarik kembali. Apakah kamu mendengarkan saat aku bicara? Jangan melakukan hal-hal aneh. Tapi ia berhadapan dengan tatapan penuh belas kasihan dari Nangong. Mengapa kamu menolak aku? Mendengar itu, Chou Yang Tian menggaruk kepalanya. Aku tahu kamu bukan orang jahat. Hanya saja tidak memahami anak-anak terhormat dari keluarga Nangong. Mengapa kamu muncul sendirian di sini? Seketika Nangong memalingkan wajahnya dengan wajah merah. Kami berangkat bersama. Aku tersesat. Aku sudah tahu. Sama seperti kehidupan sebelumnya, tidak bisa membedakan kanan dan kiri dan suka berjalan tanpa arah. Lalu mengapa kamu mengikuti kami? Kami tidak pergi ke Sichuan. Nangong dengan lembut mengatakan bahwa ia merasa kami akan sejalan. Ternyata kalian tidak pergi ke Sichuan. Sementara Wei Suer memanggang katak. Melihat Nangong lalu melihat langit. Seketika sangat terkejut. Apakah kita tidak pergi ke Sichuan? Diamlah. Baiklah, tidak masalah. Ikuti kami juga boleh. Semoga kamu tidak melakukan hal-hal aneh. Nama saya Nangong Yue. Saya tahu kamu sudah memperkenalkan diri. Jadi, pendekar itu juga seharusnya memberitahukan namanya padaku. Hah? Kenapa? Tapi melihat sikap orang itu, Chou Yang Tian berpikir sejenak. Keluarga Chou, musuh yang tak terelakkan. Maaf, sepupuku. Lain kali jika saya memukuli kamu, saya akan lebih pelan. Aneh, kedua wanita itu langsung terkejut mendengar perkataan itu. Dan lebih aneh lagi, mereka ternyata bermain dengan sangat baik. Chou Yang Tian tidak bisa tidak melihat kedua orang itu dengan sedikit rasa iseng. Seandainya kedua orang dari kehidupan sebelumnya bertemu, pasti ada yang akan pusing. Takdir memang luar biasa. Namun, diri saya di kehidupan sebelumnya juga tidak lebih baik. Mungkin butuh waktu berapa lama lagi sampai kami tiba. Seharusnya perjalanan ini hanya 1 hari. Sekarang sekitar 3 hari, ya. Chou Yang Tian melihat kedua orang di belakang kereta dengan sedikit putus asa. Mari cari tempat untuk menginap. Mulai besok kalian naik kereta kuda ya. Benar-benar bisakah? Aku setuju, jadi tidak ada yang tidak bisa. Dan kamu, turun dari tubuh nona itu. Kakinya sakit. Kalau sakit kaki, ya duduk di mobil saja. Bukankah kau tidak membiarkan kakakmu duduk? Nakal sekali kamu. Sudahlah, cepat turun, jangan manja. Tiba-tiba, sekelompok orang dari keluarga Nangong berlari datang. Kakak, kemana saja kamu pergi? Kami mencarimu selama beberapa hari. Maaf, aku tersesat. Makanya harus diikat agar pergi bersama. Tidak mau. Terlalu memalukan. Nona ini adalah... Saya Suer. Di sampingku ini adalah tuan muda rumah kami. Namun, tatapan Chou Yang Tian menjadi serius. Adik dari Nangong Yue. Di masa depan, akan dikenal sebagai pedang petir dari 5 pedang dunia bela diri. Sekarang adalah naga petir. Permisi. Saya, Nangong King, membawa. Sudah lama mendengar nama besar naga petir. Keluarga musuh, Chou Yang, bukan Chou Jueye. Terlalu memuji. Kenapa kalian bersama kakakku? Kami bertemu secara kebetulan dan membawanya. Sepertinya kakak perempuan yang bersikap tidak sopan. Jika tidak keberatan, kami sudah menemukan tempat tinggal. Apakah Anda ingin beristirahat bersama kami malam ini? Tidak perlu. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Saya benar-benar tidak ingin terlibat dengan orang gila itu. Lebih baik mencari tempat tinggal sendiri. Itu dengan Ye Xuan. Anak muda itu. Sudah tidak ada kamar kosong lagi. Kalau begitu mari pergi berkemah. Anak muda, para pelayan sudah sangat lelah dari berkemah selama beberapa hari. Apakah Anda masih berencana untuk melanjutkan berkemah? Kami benar-benar. Tidak apa-apa, sungguh-sungguh. Maaf merepotkan kalian. Aneh sekali. Di kehidupan sebelumnya, Nangong Yue menjadi iblis. Hal pertama yang dilakukannya adalah membantai keluarganya sendiri. Baik saudara laki-laki maupun yang lainnya, tidak ada yang tersisa. Sebelumnya butuh waktu lama untuk mencarikannya kembali. Namun melihat situasi ini, hubungannya dengan Lei Long cukup baik. Namun hanya dengan itu, bentuk pedang kaisar itu.
Sekarang dia setidaknya lebih kuat beberapa tingkat dari Lei Long. Namun di dunia persilatan, dia tidak memiliki reputasi sama sekali. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi. Sudahlah, jika bisa membantu, mari kita bantu. Sekarang kita harus menyingkirkan orang itu terlebih dahulu. Namun, saya tidak menyangka baru keluar sudah ditabrak oleh naga petir. Tiba-tiba, dia yang sebelumnya tampak lembut kini terlihat menyeramkan. Meskipun saya tidak tahu siapa kamu, bagaimana kamu bisa menipu kakak saya yang naif? Tetapi jika hal ini terjadi lagi, saya akan mengoyak tubuhmu menjadi 1000 bagian. Dan juga yang memanjat punggung kakak saya. Gadis itu. Namun, saat melihat kakak saya keluar, dia langsung mengubah wajahnya. Haha, jika Anda sudah beristirahat dengan baik, itu bagus. Dapat mengundang tuan musuh. Ini juga merupakan kehormatan bagiku. Chou Tian tertegun melihatnya. Orang ini benar-benar cepat berubah, tidak tahu malu. Dan juga, saat ini di Sichuan, ada seorang wanita lain yang membuatnya sangat ketakutan. Namun, dia yang sedang bersantai di taman dengan Wei Suer, tidak memperhatikannya. Bagaimana bisa secerdas itu? Aku mencintaimu. Sejak pertama kali melihatmu, aku telah jatuh cinta dengan mendalam. Wanita gila ini, apa yang kamu bicarakan? Tadi kamu hampir membunuhku. Sekarang, apapun yang kamu katakan, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kebaikan dan kejahatan tidak dapat berdampingan. Kita memang seharusnya seperti ini. Namun, jika kamu pergi tanpa mengungkapkan perasaanmu, sayang sekali, bukan? Jika aku bisa bertemu denganmu lebih awal. Aku bertanya, siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Chou Yang Tian yang terlahir kembali terdiam sejenak. Orang ini sekarang terlihat benar-benar seperti anak kecil. Sulit untuk membayangkan dia akan menjadi orang yang begitu kuat di masa depan. Nangong di samping juga menariknya. Saolai memang seperti ini. Ah, Nangong saudara perempuan, kenapa kamu baru sekarang? Kamu tidak bertanya. Maafkan ketidaknyamanan ini. Tidak kusangka ini adalah tamu yang diundang oleh keluarga kita. Pahlawan muda, bagaimana bisa kamu berada di sini? Jika bukan orang dari keluarga ini, tidak diperbolehkan masuk ke sini. Aku melihat kedatangan Nona Nangong. Jika ada persetujuan dari darah keluarga Tang, itu bisa. Oh, jadi itu berarti aku tanpa izin. Kembalikan aku keluar. Orang ini, sewaktu kecil, berbicara dengan cara yang sangat berbelit-belit. Jika begitu, kami pamit dulu. Saya tidak. Sungguh tidak sopan. Kakak Nangong, kamu setuju kan? Kenapa kamu menatapku dengan tatapan yang menakutkan? Jelas-jelas sudah melakukan kesalahan. Tapi tidak meminta maaf. Saya sangat tidak suka. Apakah hanya karena tampan jadi hebat? Namun, begitu selesai berbicara, Tang Saolai langsung bereaksi. Dengan muka memerah penuh rasa malu. Bukan maksud saya mengatakan tampan dalam arti itu. Sementara itu, Nangong Yue terlihat bingung sejenak. Ya, memang tampan. Tang Saolai dengan malu-malu pergi. Apa-apaan ini? Malam ini saya pasti terkena pesona. Besok jika dilihat pasti hanya akan menjadi seorang pemuda biasa. Namun, saat pesta di hari berikutnya, ketika Chou Yang Tian melihat satu meja penuh makanan pedas, dia tampak sedikit khawatir. Apakah ini rasa Sichuan? Sungguh agak panas ya? Sementara itu, Tang Saolai sudah tidak bisa mengendalikan emosinya. Qiyu Yang Tian juga sedikit aneh. Ngomong-ngomong, kenapa dia terus melihatku dengan ekspresi itu? Di kehidupan sebelumnya juga begitu. Sekarang saya bukan iblis. Ngomong-ngomong, roti kukus ini seharusnya tidak pedas, kan? Wah, saya menyerah. Tidak bisa muntah, jika tidak akan sangat tidak sopan. Nangong di sebelah langsung memberikan air. Yang di mangkuk ini tidak pedas. Chou Yang Tian juga segera mengucapkan terima kasih. Melihat itu, adik Nangong Yue hampir saja membalik meja. Saat dia sedang minum teh untuk meredakan keadaan. Ternyata, Tang Saolai sudah membawa bangku kecil turun dari posisi utama. Jadi, apakah kamu punya sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Tidak ada. Itu. Saya tidak gugup. Berapa banyak orang tua yang Anda miliki? Selesai. Begitu dia mengucapkannya, Tang Saolai merasa hidupnya menjadi suram. Tang Saolai sudah berbeda sejak kecil. Anak-anak dari keluarga terpandang. Masih hanya bisa mengejar kucing dan anjing kecil. Dia sudah mulai mengejar. Serigala dan harimau sudah ada. Mata yang tajam dan menakutkan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak terjamah. Kekuatan yang berbeda dari hewan lain yang lemah. Sangat tampan. Karena hobi yang aneh ini, dia awalnya berpikir tidak akan menemukan cinta sejatinya seumur hidup. Apakah tidak ada pria yang wajahnya mirip serigala? Juga tidak tahu mengapa kelompok wanita itu suka wajah seperti kakak Kiseng. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti aku. Andai saja Tang Wolf bisa berubah menjadi manusia. Tapi tidak menyangka malam kemarin, dia bertemu dengan dirinya sendiri seperti ini. Cinta sejati yang awalnya tahu tidak akan pernah ditemukan seumur hidup. Mengapa jantung berdegup begitu kencang? Ini tidak baik. Ini pasti ilusi. Pasti terpengaruh oleh malam. Udara yang memabukkan menciptakan ilusi. Besok akan melihatnya lagi. Pasti dia juga seorang tuan muda dari keluarga biasa. Sial, dia tetap tampan. Aneh, kapan aku datang ke sini? Berlari ke sini. Jika ini adalah cinta sejati, tidak berjuang sedikit pun sangat disayangkan. Itu. Berapa banyak orang tua di keluarga Anda? Namun suara dari sisi lain menutupi suaranya. Kakak Tang, itu di bawah adalah tempat latihan. Itu terlihat sangat bagus. Setelah makan, bisa bawa semua orang untuk melihat. Meskipun Chou Yang Tian tidak tahu apa yang dilakukan bocah tukang ganti wajah ini. Tapi dia memang tidak bisa makan pedas, dia tetap mengikuti. Tempat ini benar-benar luas. Iya, para leluhur berpikir membangunnya lebih besar akan lebih baik. Tapi aku tidak begitu mengerti ini semua. Mungkin ada makna yang lebih dalam.
Dulu, Saolai bilang ingin mengalahkanku, juga pernah dipakai beberapa kali. Namun setelah dewasa, kami tidak pernah berlatih lagi. Kakak, Tang Saolai tiba-tiba wajahnya memerah dan bergumam. Ini karena itu. Namun Chou Yang Tian di samping merasa bahwa dia bukan kakak, itu sangat baik. Sedang bersiap untuk berlatih menghilangkan lelah. Namun, di detik berikutnya, pedang kayu Nangong Qingjun justru mengarah padanya. Chou Shaoxia, apakah Anda ingin bertanding dengan saya? Anak kecil ini kenapa ya? Ekspresi ingin memperbaiki saya sudah terlihat di wajahnya. Haha, bagaimana saya yang hanya kelas 3 bisa berlatih dengan Thunder Dragon? Tidak boleh. Di sebelahnya, Tang Shaoli bahkan lebih bersemangat. Kakak Qingjun dan Tuan Chou baik dari segi usia maupun tingkat kemampuan sangat berbeda jauh. Bagaimana cara bertanding ini? Jika tidak sengaja terluka, tidak apa-apa. Selama kita tidak menggunakan tenaga dalam satu sama lain. Bukankah lebih baik dengan cara yang mirip dengan bimbingan pertarungan? Bagaimana? Anak kecil ini benar-benar menjengkelkan. Tanpa tenaga dalam. Apakah kamu merasa cukup layak? Kakak Tang segera menengahi. Namun, Nangong juga sudah benar-benar marah sekarang. Maka kita akan lihat seberapa berat kemampuan Anda. Tak lama kemudian, kedua orang itu tiba di arena pertarungan. Nangong baru saja ingin berpura-pura. Kamu dulu. Tidak perlu. Aku akan memberimu 2 gerakan. Seketika, Nangong Qingjun berubah wajah di tempat. Kalau begitu, aku tidak akan berbaik hati. Tapi tidak disangka, serangannya dengan cepat dihindari lawan. Serangan tebasan sampingnya juga tidak mengenai sasaran. Percobaan antara kedua orang ini juga berhenti di sini. Bentuk pedang Raja Pedang ketiga. Teknik pedang tak tertandingi dari keluarga Nangong. Tak ada yang bisa menghalangi. Tapi, 2 orang di luar arena melihat pedang putus yang terbang keluar. Kemenangan dan kekalahan sudah ditentukan. Tang Saolai bahkan sangat bersemangat hingga duduk di tanah. Sangat keren. Sementara itu, Chou Yang Tian terus menyerang dengan semangat. Jika ini adalah pertempuran nyata, kau sudah mati 3 kali sekarang. Nangong Qingjun dengan sulit menghindar. Chou Yang Tian memberi isyarat untuk berhenti di sini. Sepertinya kita tidak perlu bertarung lagi. Jika ingin lebih banyak bimbingan, lebih baik kau jadikan aku gurumu. Namun tidak disangka, Nangong malah mengambil pedang lagi. Menggunakan tenaga dalam, langsung menyerang dengan serangan menusuk. TSK, kau ini mencari mati ya? Chou Yang Tian menghancurkan cahaya pedang yang memenuhi langit dengan 1 pukulan. Lalu dia menghancurkan kemampuan bertarung lawannya dengan 1 tendangan. Orang-orang di sekitar terlihat memiliki ekspresi yang rumit. Nangong Qingjun bahkan merasa seolah ada sesuatu yang pecah. Namun Chou Yang Tian tidak berhenti di sini. Sekarang kamu bisa berlatih buku rahasia bunga matahari. Nangong Qingjun dengan wajah mengerikan menjawab. Orang sepertimu masih dianggap sebagai seorang pencaksilat. Sangat rendah. Saya ingin memberitahukan hal ini kepada semua keluarga terhormat. Agar kamu tidak bisa mengangkat kepalamu lagi. Mendengar itu, Chou Yang Tian tertawa dengan sinis. Tadi kamu berniat membunuhku, kan? Melihat aura pembunuhanmu, pasti sudah ada belasan nyawa di tanganmu. Aku tidak merasa itu sebuah kecelakaan. Lalu dia memutar salah satu tangannya dengan paksa. Pemimpin muda Tang segera menyarankan, cukup sampai di sini saja. Chou Yang Tian menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Orang ini baru saja bersiap untuk membunuhku. Apakah kamu pikir dia tidak mengerti situasi saat itu? Apakah masih melakukan kesalahan secara tidak sengaja? Pangeran Tang juga menasihatinya. Bagaimanapun dia adalah orang dari keluarga Nangong. Kata-kata yang berlebihan. Chou Yang Tian berkata sambil tersenyum. Justru karena dia dari keluarga Nangong. Itulah sebabnya aku terus mengalah padanya. Kalau tidak, situasinya tidak akan hanya seperti ini. Saat Pangeran Tang bingung tentang apa yang akan dia lakukan, suara patah tulang yang jernih terdengar. Dia juga meremas kepalanya karena sakit kepala. Ini buruk. Sementara Chou Yang Tian yang telah melumpuhkan lawan belum keluar dari pintu. Wajahnya langsung berubah kelam. Terlalu terbawa emosi. Meskipun dia memang berada di pihak yang benar. Dan beberapa orang gila di rumah besar kemungkinan akan memuji saya karena berbuat baik. Tapi kemungkinan hari-hari berikutnya saya tidak bisa bergerak bebas. Namun baru melangkah 2 langkah sudah ditahan oleh Nangong Yue. Siapa namamu? Chou Yang Tian agak panik. Bukankah sudah kuberitahu kamu, namaku Chou Juye. Kamu sedang berbohong. Beritahu aku nama asli kamu. Kenapa kamu bertanya hal ini? Apakah kamu ingin membalas dendam untuk adikmu? Namun Nangong Yue terdiam sejenak. Melihat pihak lain terdiam, Chou Yang Tian juga merasakan ada yang tidak beres. Orang gila ini sepertinya tidak terlalu peduli pada adiknya. Jangan-jangan ini. Belum sempat bereaksi, tangannya sudah dipegang. Katakan padaku, nama asli kamu. Wanita ini bagaimana bisa sama merepotkannya seperti di kehidupan sebelumnya? Apakah kamu sedang memerintahku? Tidak, Nangong Yue terkejut. Itu adalah permintaan. Jadi setelah aku memberitahumu, jangan lagi mengikutiku. Qiyu Yang Tian. Seketika, wajah Nangong Yue yang biasanya tanpa ekspresi mulai tersenyum. Apakah itu Chou Yang Tian? Sementara itu, Chou Yang Tian yang bersiap untuk pulang tiba-tiba terhenti langkahnya. Jika aku kembali seperti ini sekarang, Wu Ming kemungkinan besar tidak akan membiarkanku pergi sejauh 1 langkah lagi. Sepertinya lebih baik langsung mencari harta warisan dari keluarga Yan. Di sisi lain, Wu Ming mendorong pintu kamar pemuda itu. Pemuda, bagaimana kamu bisa? Namun, dia menemukan bahwa di dalam kamar hanya ada Wei Suer. Wei, mengapa kamu di dalam kamar Tuan Muda? Tidak. Apakah kamu melihat Tuan Muda? Tidak ada. Salah. Tuan Muda belum kembali sejak selesai menghadiri pesta pagi ini. Dan juga melibatkan orang-orang dari keluarga Nangong. Saya minta maaf kepada kepala keluarga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Namun wajah Wei Suer menatap keluar jendela. Segera tatapannya menjadi tajam. Qiyu Yang Tian di sisi lain juga sedikit tertekan. Menurut ingatannya dari kehidupan sebelumnya,
Ada desas-desus di dunia bahwa semua harta karun di Sichuan berada di bawah sebuah pohon maple putih. Namun setelah mencarinya lama, dia hanya ingin mengumpat. Jangan katakan pohon maple putih. Bahkan tidak ada pohon maple. Apakah musim saya datang ini bermasalah? Atau ini sebenarnya hanya rumor? Dan perutnya juga mulai bergemuruh. Sarapan tidak menyentuhnya karena dia tidak terbiasa dengan masakan Sichuan. Ditambah lagi, dia telah mendaki gunung seharian. Bahkan jika itu seorang pendekar, dia tidak bisa bertahan. Mau mencoba ini, ternyata hanya Wei Suer yang bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Apa, aku bukan babi. Benar-benar sangat membantu. Jadi, kenapa kamu ada di sini? Hehehe, berpura-pura bodoh tidak akan membantu, lebih baik jujur. Sementara itu, Chou Yang Tian yang sedang makan juga sangat terkejut. Tahu aku hilang dan datang mencariku. Bagaimana kamu tahu aku di gunung? Mengandalkan perasaan saja. Selama Wei Suer ada, Tuan tidak perlu takut apapun. Duduklah, makanannya akan dingin. Melihat Wei Suer mendekat, Chou Yang Tian juga merasa ingin menyerah. Jika mendapatnya itu keberuntunganku, jika hilang itu takdirku. Sulide, hilang itu takdirku. Musim panas awal, dari mana datangnya pohon maple putih? Ada. Aku baru saja melihat. Sangat cantik. Oh, itu memang bagus. Nanti aku juga akan lihat bagaimana kejadiannya. Tidak benar. Apa yang kamu lihat? Tuan tidak melihat barusan. Ah, maksudmu aku juga sudah pernah ke tempat itu. Iya. Namun saat tiba di tempat yang disebut oleh Suer, Chou Yang Tian justru terdiam. Jadi maksudmu adalah, ini adalah pohon maple putih. Iya kan? Aneh, ya. Kapan kamu menjadi buta? Jangan pikirkan tentang pohon maple-nya dulu. Ayo pergi ke klinik. Tuan muda, apa kamu tidak percayaku? Aku percaya, sangat percaya, jadi cepatlah pergi. Seketika itu, Suer berlari ke depan pohon maple. Saya tidak akan menipu kamu. Aneh, suaranya saat ini sepertinya lebih dewasa sedikit. Tepat ketika Suer tidak tahu sedang mengutak-atik apa. Chou Yang Tian sudah mulai mengemas barang-barangnya. Ngomong-ngomong, jika aku kembali sekarang dan meminta pedang terhormat untuk menjadi guruku, apakah dia akan mengajarkan beberapa jurus? Namun, tanpa disangka ketika dia menoleh, matanya langsung terbelalak. Celah, tidak baik. Suer mundur. Namun saat ini, ujung jari Suer sudah menyentuhnya. Tak sempat berpikir lebih, Chou Yang Tian berlari sekuat tenaga ke arah itu. Dengan sebersih cahaya yang kuat melintas. Daun maple beterbangan di seluruh langit. Pohon maple tiba-tiba muncul di depan mata. Pada saat itu, rambut Suer seolah tiba-tiba menjadi lebih panjang. Tatapan matanya kepadanya juga tidak terlihat bodoh seperti biasanya. Dalam cahaya lembut itu berkilau rasa cinta yang tak terhingga seperti di kehidupan sebelumnya. Namun saat Chou Yang Tian melihat, ia kembali ke keadaan semula. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Suer bahkan lebih bingung darinya. Saya? Apa yang saya lakukan? Aku bertanya padamu. Yang kamu lakukan barusan. Tapi Suer masih terlihat bingung. Apakah saya melakukan sesuatu? Melihat Chou Yang Tian di seberang seperti robot, ia pun tidak bertanya lagi. Melainkan mulai mencari pintu masuk harta karun. Ternyata di bawah pohon bodi mungkin maksudnya. Detik berikutnya, terlihat Suer melompat ke bawah. Aku pergi lebih dulu. Chou Yang Tian segera mengikutinya. Kamu gila. Apakah kamu tidak tahu seberapa berbahayanya ini? Di sisi lain, seorang pria parubaya berpakaian nangong juga tertawa. Tidak disangka ada hasil yang tak terduga. Setelah mendarat, Chou Yang Tian baru saja menghela napas lega bahwa tempat ini tidak terlalu tinggi. Ia melihat Suer berjalan maju dengan bingung. Seketika ia menariknya kembali. Ini terlalu berbahaya, jangan berbuat sembrono seperti ini lagi. Aneh, ternyata ini jalan buntu. Sepertinya kita benar-benar sudah sampai ke tempat rahasia. Ayo pergi ke arah sana. Pasti di sebelah sana. Jangan. Sudahlah. Ikuti saya dengan baik-baik di belakang. Wah, kamu mau mendengarkan saya kali ini. Benar-benar seorang tuan muda yang baik. Dan tidak lama setelah mereka berjalan, sang pendekar pedang nangong juga mengikuti mereka. Suer merasakan sesuatu untuk sesaat. Sampai, tidak disangka, detik berikutnya kepalanya terkena sesuatu. Bukankah aku menyuruhmu untuk mengikuti di belakangku? Di sekitar sini tidak ada harta karun. Hanya ada beberapa mutiara malam yang redup. Semoga ini bukan jebakan. Detik berikutnya, seekor ular besar muncul. Suer semakin ketakutan dan memeluk tuan muda dengan erat. Qiu Yang Tian juga mati rasa. Setelah susah payah terlahir kembali, mengapa saya harus menemui makhluk ini? Melihat ukuran ini, setidaknya ini adalah makhluk iblis tingkat Xuan. Untung saja pintu keluar di belakang tidak tertutup. Sepertinya saya harus terjebak di sini hari ini. Suer, nanti berlari ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Anak-anak, saya bukan ular jahat. Sembunyikan kekuatan kalian. Bahkan Chou Yang Tian yang pernah mengalami badai besar di kehidupan sebelumnya juga kebingungan. Makhluk iblis ini ternyata bisa berbicara bahasa manusia. Chou Yang Tian secara naluriah melirik Suer. Namun ia tetap merespons. Itu adalah sesuatu yang saya temukan secara kebetulan. Ada pertanyaan? Seketika, ular besar itu tertawa terbahak-bahak. Oh, begitu ya? Lalu, untuk apa kau datang? Pikiran Chou Yang Tian yang biasanya kaku jarang sekali berpikir sejenak. Jika saya bilang saya datang untuk menggali harta karun rahasia, ia kemungkinan besar tidak akan membiarkan kita pergi. Tidak ada alasan khusus. Lewat dan tidak sengaja terjatuh ke dalamnya. Haha, kau senang berbohong sedikit, ya? Namun, barang yang kau inginkan sudah tidak ada. Namun, jika kau bisa menjawab pertanyaan saya berikutnya, saya bisa memberimu sebuah hadiah. Menurutmu, apa itu takdir? Chou Yang Tian juga sangat jujur. Saya tidak tahu. Seharusnya kamu bertanya pada orang yang mengajukan pertanyaan bodoh ini. Seketika,
naga putih tertegun di tempatnya. Lalu dia tertawa gila. Chou Yang Tian yang berada di sampingnya juga merasa bahwa dia mengalami gangguan mental. Ternyata begitu, ternyata begitu. Sebenarnya, sejak kamu melangkah masuk, saya kira saya juga bisa menebak bagaimana keadaan keluarga Yan sekarang. Untuk sesuatu yang sudah hilang, apa yang bisa dipegang erat? Mengapa saya seperti ini? Mengapa berada di sini? Melihat orang di depan tiba-tiba merasa sedih. Chou Yang Tian menarik Sue Er dan bersiap untuk pergi. Saya tidak ingin mengganggu, saya akan pergi ya. Kamu tidak bisa pergi. Anak muda, terimalah hadiahnya. Anggap saja ini sebagai imbalan karena kamu menemani aku, monster tua ini. Juga bisa jatuh ke tangan orang lain. Jika itu adalah kamu yang memiliki hal semacam itu, mungkin lebih mudah diterima daripada orang lain, ya. Qiyu Yang Tian mengambilnya dan hendak bertanya apa itu. Namun, dia menyadari bahwa dan dalamnya ternyata bergetar seiring dengan kekuatan dalamnya. Dia langsung terkejut setengah mati. Di sini jelas tidak ada aura batu setan. Bagaimana ini bisa memicu teknik 1000 tarikan hantu? Dia tidak ingin lagi menjadi manusia iblis. Tapi dia cepat-cepat menyadari ada yang tidak beres. Benda ini sepertinya bukan energi iblis. Dan sepertinya ada seseorang di belakangnya yang membantu mengalirkan energinya. Belum sempat dia memalingkan diri untuk melihat. Dia sudah terjatuh ke tanah. Ular besar itu pun tertawa puas. Apakah kamu puas sekarang? Kamu berani bertanya apakah saya puas? Orang itu, cepat, bagaimana jika kamu menurunkan tekanannya? Bocah ini tidak bisa menahan tekanan sebesar ini sekarang. Wei Sue Er pada saat ini tampak seperti orang yang berbeda. Aku sudah tahu. Namun, ular besar itu terus berbicara. Tahu masih membuat dirinya seperti ini. Apakah ini pilihanmu? Kenapa? Apakah kamu punya keberatan? Ular besar tertawa kecil. Justru merasa sedikit mengerti kamu dan merasa sayang. Bukankah ini kali pertama kamu bertemu dengannya? Kenapa memberinya permata yang begitu penting? Hanya karena terpicu saat itu. Tidak ada yang lebih kesepian daripada menunggu seseorang yang tidak akan pernah datang. Itu lebih menyedihkan. Aku sudah melepaskannya. Bagaimana denganmu? Segera setelah itu, ular besar perlahan menghilang. Wei Sue Er dengan lembut memegang seberkas cahaya yang hancur. Sungguh takdir yang tidak menentu. Kenapa suaramu sama seperti sebelumnya? Bukankah sangat sulit untuk memulai kembali? Namun, kamu masih memilih untukku. Orang Tian. Tapi saat itu, teringat suara Sue Er yang lain. Bisakah kamu mengembalikannya padaku? Maaf. Butuh sedikit waktu lagi. Sungguh, sebuah kesempatan yang sangat sulit didapat. Kenapa selalu ada hal-hal seperti ini? Dan penjaga pedang Nangong yang muncul juga mengangkat dagunya. Tak disangka seorang pelayan kecil ternyata menyimpan banyak rahasia. Kapan kamu menyadari keberadaanku? Namun, Sue Er bahkan tidak menoleh. Selalu ada serangga ini. Mengganggu kita. Dalam sekejap, Nangong si pedang gila mencabut pedangnya. Kalian anak-anak kecil ini sangat menyebalkan. Tengah malam begini harus mendaki gunung dengan kalian. Tidak tahu bagaimana orang ini bisa membuat tuan muda tidak berdaya. Selain itu, atasan sudah memerintahkan agar saya menangani ini dengan hati-hati. Pelayan kecil, mungkin ini karena kamu sial. Apakah ini berarti sampah itu atau keluarga Nangong? Ingin menjadi hantu yang mengerti. Maaf, tidak ada kesempatan lagi. Saat dia berbicara, Wei Sue Er mencentang jarinya. Pedang tajam dari Nangong si pedang gila yang ahli itu terlepas dari tubuhnya. Seketika dia mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Namun, Sue Er perlahan meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya. Diamlah, sudah larut malam. Jangan ganggu mimpi baik Yang Tian. Saat ini melihat Chou Yang Tian yang sekali lagi pingsan di kakinya. Wei Sue Er merasa seolah-olah seluruh kekuatannya mengeras. Sungguh menyebalkan. Padahal sudah susah payah mendapatkan kesempatan hidup kembali. Dia jelas-jelas selalu menghindar dariku. Kenapa dia masih mau menyelamatkanku? Orang Tian. Namun saat ini, terlintas suara Sue Er yang lain. Bisakah kau mengembalikannya padaku? Maaf. Butuh sedikit waktu lagi. Sungguh menyebalkan. Padahal kesempatan ini sangat sulit didapatkan. Kenapa selalu ada ini? Nangong si pedang gila yang berada di bayangan juga mengangkat dagunya. Menarik. Kapan kau menyadari keberadaanku? Namun Sue Er bahkan tidak menoleh. Selalu ada serangga ini. Mengganggu, ya? Seketika, pedang Nangong si pedang gila mengeluarkan suara. Kalian ini benar-benar menjengkelkan. Tengah malam begini, masih harus mendaki gunung dengan kalian. Juga tidak tahu bagaimana orang macam ini bisa melumpuhkan tuan muda. Namun atasan sudah memerintahkan agar aku menangani ini dengan rendah hati. Pelayan kecil, ini mungkin karena keberuntunganmu yang buruk. Apakah ini berarti kata-kata sampah itu atau dari keluarga Nangong? Hah, ingin jadi hantu yang jelas. Maaf, tidak ada kesempatan lagi. Saat dia sedang berbicara, dia hidup. Wei Sue Er menjentikkan jari. Pedang tajam dari Nangong si pedang gila, seorang ahli hebat, terpisah dari tubuhnya. Seketika dia mengeluarkan teriakan mengerikan. Namun, Sue Er perlahan meletakkan jari telunjuknya di depan bibir. Diamlah, sudah malam. Jangan ganggu mimpi indah Yang Tian. Apa jawabanmu saat aku bertanya? Mengerti? Namun, Nangong si pedang gila hanya bisa berteriak di tanah. Seketika Wei Sue Er mematahkan lengannya, menjadikannya manusia. Nangong si pedang gila juga menyadari perbedaan antara mereka. Dia segera berhenti berteriak dan melarikan diri. Orang ini meskipun kuat, terlalu sombong. Perhatiannya semua tertuju pada anak itu. Harus segera melarikan diri sekarang. Selama bisa kembali ke rumah Nangong. Selama bisa sampai ke tempat itu. Maaf. Awalnya aku berharap kamu bisa memilih dengan keinginanmu sendiri. Itu sedikit terlalu memaksakan kehendak. Maaf. Sekarang tolong kembalikan padaku segera. Bolehkah aku melihatnya sekali lagi? Aku ingin tinggal sedikit lebih lama. Sedikit waktu saja. Ini adalah tubuhku.
Wei Suer mengepalkan tangan sedikit. Iya, sekarang masa depan adalah milikmu. Aku hanya... Di sisi lain, ular besar itu perlahan menghilang dan merasakan sesuatu. Kamu bahkan lebih buruk dari aku. Wei Suer tersenyum pahit. Tubuh sekarang masih terlalu dipaksakan. Ini bukan tempat di mana aku seharusnya berada. Kamu tahu bagaimana keberadaanmu sekarang? Sedikit. Tahu sedikit, kan? Akan sangat sulit. Dengan penuh keikhlasan. Oh, begitu ya? Saya memberimu berkat. Semoga kamu masih bisa memiliki masa depan. Jika ada kesempatan seperti itu. Wei Suer menggigit bibirnya. Orang Tian. Pasti, kita harus bertemu lagi. Belum selesai berbicara, cahaya kemasan menghilang di sekeliling. Ruang menjadi tenang. Ketika Chou Yang Tian membuka matanya lagi, dia hanya melihat wajah tersenyum Wei Suer dan langit berbintang. Ini adalah... Chou Yang Tian melihat sekeliling sebentar. Menyadari bahwa pohon maple putih yang semula telah kembali menjadi batang kering. Saat dia bertanya dengan aneh tentang ular besar di pohon maple putih kepada Suer. 1. Apakah Sabe tidur kebingungan? Ular apa ini? Juga terlalu aneh, kan? Itu sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana kamu tiba-tiba jadi pintar lagi? Sudahlah. Chou Yang Tian dengan diam mengatur pernapasannya. Setelah menyerap eliksir itu, kekuatan dalam dirinya meningkat secara signifikan. Merasa sudah dekat dengan ambang level keempat. Hanya perlu satu kesempatan. Mengenai keadaan di mana Suer tidak ingat, dia juga tidak terlalu memikirkannya. Mungkin ular besar itu menghapus ingatannya untuk menjaga kerahasiaan. Terkadang, mengetahui terlalu banyak juga tidak baik. Kemudian Chou Yang Tian perlahan-lahan berjongkok. Ayo naiki. Tuan, kenapa? Menunggu kamu berjalan pelan-pelan terlalu membuang waktu. Aku bisa menggendongmu kembali dengan lebih cepat. Tapi Suer kemarin makan banyak sekali. Ini akan menjadi berat. Kurangi omong kosong. Aku sudah bisa menggendong babi dan berlari di gunung sejak umur 3 tahun. Baiklah. Suer tidak berat, kan? Hanya sedikit lebih ringan dari babi itu. Kalau begitu aku akan turun. Kurangi omong panjang dan duduklah dengan baik. Dengan kuatnya Chou Yang Tian mengayunkan kedua kakinya. Keduanya langsung terbang. Sementara itu, di sisi lain, Wu Yan masih mengacak-ngacak lemari. Sungguh, Tuan, dia bersembunyi di mana? Tadi dia baru saja kembali dari luar bersama Wei Suer. Pertama, dia dipeluk oleh pengawalnya, Wu Yan, dan menangis. Begitu dia menoleh, dia melihat Tang Shaolai dan Nangong Yue yang sedang sarapan di kamarnya. Seketika, Tang Shaolai sangat bersemangat sampai sarapannya hampir jatuh. Nangong Yue hampir saja dibunuh oleh Mi sendirian. Chou Yang Tian merasa agak aneh. Apakah kalian menunggu saya? Dan Nona Nangong, bukankah kamu sudah berjanji tidak akan mengganggu kami lagi? Seketika, wajah Tang Shaolai memerah. Aku juga tidak sengaja menunggu kamu. Nangong Yue sedang mengunyah. Maksudnya, saya tidak mengganggu kalian. Hanya datang untuk memberi salam. Namun, sementara berbicara, Suer sudah diam-diam berlari ke samping meja makan. Dan mulai makan bersama mereka. Namun, Nangong Yue tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengayunkan sumpitnya. Barang itu di tubuhmu. Apa yang sedang terjadi? Seketika, Chou Yang Tian merasa terkejut. Dia baru saja mendapatkan keberuntungan dan meningkatkan sedikit kemampuannya. Bagaimana bisa secepat ini terlihat? Dia segera mengalihkan kepala dan menunjukkan bahwa hanya ada beberapa hal yang terjadi. Sementara itu, Tang Shaolai di sampingnya masih bingung. Apakah Yang Master Chou lebih suka racun sedikit atau senjata tersembunyi sedikit? Namun Nangong Yue tiba-tiba meledak dengan aura yang kuat. Bisakah kita berlatih bersama sebentar? Seketika, Chou Yang Tian bersandar pada prajurit yang diam di sampingnya. Diam. Aku sangat lelah. Keduanya saling memandang. Detik berikutnya, dia mengusir pasangan yang sedang makan itu keluar. Pemimpin muda Tang segera berteriak, tunggu. Satu hal lagi. Ini adalah undangan untuk pameran tentara Tang tahun depan. Mau datang atau tidak, terserah padamu. Chou Yang Tian tersenyum dan menaruhnya kembali. Dalam hati berpikir, bagaimana mungkin aku akan datang? Tidak mungkin aku berkeliling kemana-mana, kan? Namun, pemimpin muda Tang tiba-tiba merasa malu. Aku tidak memiliki maksud menyukaimu atau mengungkapkan perasaan. Hanya untuk menjaga hubungan antara keluarga besar. Jangan berpikir terlalu banyak. Tapi saat pintu ditutup, pemimpin muda Tang segera kembali tenang. Sangat baik jika Tuan Chou baik-baik saja. Iya. Seketika, pemimpin muda Tang menyadari ada yang tidak beres. Memalingkan kepala dan melihat sahabat baiknya, Nangong Yue. Dia selalu dingin. Tapi kenapa dia bisa merona ketika melihat Chou Yang Tian? Dia segera bertanya dengan hati-hati. Kakak Nangong, apakah kamu menyukai Chou Yang Tian? Seketika, Nangong Yue terdiam dalam pemikiran. Setelah lama, dia perlahan-lahan membuka suara. Apa itu menyukai? Xiao Lai menusuk jarinya. Suka, kan? Suka itu adalah... Sudahlah. Anggap saja saya tidak bilang apa-apa. Namun, Nangong Yue perlahan membuka suara. Xiao Lai, kamu bilang ingin memberiku sesuatu pagi ini, kan? Seketika, Tang Shaolai menjadi gugup. Sebenarnya, undangan ini untuk Chou Yang Tian awalnya adalah untukmu. Maaf, kakak Nangong. Seharusnya saya menyiapkan 2 lembar. Tidak masalah. Kamu sudah melakukan dengan sangat baik. Sebagai hadiah, saya mengajakmu untuk minum racun yang paling enak. Ayo pergi. Namun, Tang Shaolai yang pergi tidak menyadari. Saat ini, Nangong Yue tampak seolah diselimuti oleh energi gelap. Tidak masalah. Masih bisa bertahan. Segera. Kita akan segera bertemu lagi. Sementara itu, Chou Yang Tian yang pulang ke rumah terkejut. Apa yang kau katakan? Apa maksudnya aku bertunangan dengan keluarga Nangong? Seketika, Chou Yang Tian berbalik dan berlari. Baik itu Raja Iblis yang bisa mengendalikannya di kehidupan sebelumnya.
Atau Wei Suer, sang pedang suci yang bisa membunuh Raja Iblis. Rasa tertekan yang mereka berikan padanya tidak ada artinya dibandingkan dengan satu bagian dari tekanan dari kakak ini. Harus disadari bahwa mereka hanya mencari nyawanya sendiri. Tapi kakak perempuannya di kehidupan sebelumnya ingin dia hidup bahagia. Bahkan hingga akhir hidupnya, dia tidak bisa melakukannya. Sekarang, dia hanya memiliki satu pemikiran. Cepat lari. Namun, belum sempat bergerak, dia sudah ditangkap oleh seorang tetua. Brengsek ini, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin melarikan diri dari pernikahan? Aduh, bukan, kakakku akan datang. Anggap saja kamu tidak pernah melihatku. Tetua itu tampak tidak bisa berkata-kata. Kamu sedang bilang apa? Namun, Zhou Yangtian berjuang dengan sekuat tenaga. Apapun yang terjadi, saya akan menghilang selama beberapa bulan. Jangan sekali-kali mencariku. Sang Elders hanya bisa terdiam. Anda minum obat yang salah. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu pingsan. Zhou Zutian berkata bahwa sebaiknya itu dilakukan dengan lebih keras. Oleh karena itu, aku pas pingsan selama beberapa bulan. Tapi, aura yang menggelegak dari luar sudah mendekat. Sudah terlambat. Tanpa kata, pergi, kamu tutup pintunya. Kamu pergi tanya. Seketika terdiam dan menjadi bingung. Saya memukul nyonya muda. Apakah ini nyata? Tidak bisa memusuhi kedua belah pihak. Dia hanya bisa menyelipkan sapu ke pintu secara sembarangan. Tapi, detik berikutnya seluruh pintu terbakar. Dan dari celah api, sepasang mata merah tiba-tiba muncul. Lalu pintu rumah meledak seketika. Seorang ahli terkemuka terlempar sejauh 3 meter karena ledakan tanpa suara. Bahkan membiarkan anak buahnya menutup pintu. Sungguh tidak sopan. Adikku yang baik, langsung membuat Zhou Yangtian terkejut hingga kaku. Tapi, Zhou Si melambaikan tangan. Seluruh aura tubuhnya tiba-tiba menghilang. Tian-Tian kecil. Aku di sini. Lihat, mengapa kamu tidak menyapa, kakak? Halo. Sangat bertenaga. Sudah lama tidak bertemu. Kamu sudah tinggi ya? Tidak berani, tidak berani. Kakak yang mengenakan jubah lembut mengusap kepala Tian-Tian 2 kali. Aneh, tiba-tiba jadi lebih patuh. Sudah lama tidak bertemu, kakak panjang. Elder tertawa sambil mengangguk. Iya, benar. Tidak menyangka sudah selama ini. Hubungan kalian berdua masih sangat baik. Namun, di samping, Zhou Yangtian yang tergeletak benar-benar ingin memukul mereka. Dari mana kamu bisa melihat bahwa hubungan mereka baik? Setelah keduanya bertukar beberapa kata, kakak segera menoleh kepada Zhou Yangtian. Apakah kamu tahu di mana kesalahanmu? Aku tidak seharusnya menghalangi pintu. Apalagi, aku tidak seharusnya melarikan diri. Apa, kamu masih ingin melarikan diri? Bukankah itu yang benar? Itu karena aku mengalahkan kakak kedua. Ah, kamu juga mengalahkan Xiao Yanyan. Ini juga bukan? Maka aku merasa aku tidak melakukan kesalahan. Seketika, sebuah tangan meraih kepala Zhou Yangtian. Pertunangan. Mengapa aku belum setuju tetapi sudah bertunangan dengan orang lain? Bahkan tidak mendiskusikannya denganku. Ah, apakah itu karena masalah ini? Saya baru saja menemukannya. Lagi pula, mengapa aku perlu persetujuan kakakku untuk bertunangan? Haha, kau berani membantahku hanya karena seorang istri yang belum masuk ke rumah. Tolong, selamatkan aku, Wu Yan. Seketika, Wu Yan melangkah maju. Nona, kamu tidak bisa. Sedangkan Zhou Si memberi tatapan dingin padanya. Kamu bisa. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa? Apapun yang ingin kamu lakukan, silakan. Wu Yan, kamu. Jangan melawan. Terimalah satu pukulanku terlebih dahulu. Tunggu, itu tidak bisa. Saat mereka berdua bertengkar tanpa henti, Wei Suer benar-benar meraih tinju Kyushi. Seketika, wajah Zhou Yangtian berubah drastis. Suer, cepat, kamu harus menjauh. Kakak, dia adalah pengawalku. Dia juga seorang yang biasa. Jangan sekali-kali. Tapi Zhou Si menemukan sesuatu yang tidak benar. Sepertinya gadis kecil ini. Xiao Tian-Tian, kau bilang ini adalah pengawalmu. Ya, dia masih orang biasa. Kak, kamu yang berkuasa, lepaskan dia saja. Namun seketika Zhou Si meledak dengan kekuatan dalamnya. Zhou Yangtian langsung bangkit. Orang ini benar-benar keterlaluan. Namun, tidak disangka detik berikutnya terdengar suara Ki yang tiba-tiba. Dia hanya mencubit pipi Wei Suer, lalu memuji bahwa pipinya terasa dan terlihat sama lembutnya. Setelah itu dia meminta kepada Yangtian untuk mengakui kepemilikan Wei Suer. Zhou Yangtian tanpa pikir panjang menolak. Zhou Si tidak pernah membayangkan. Adiknya sendiri, kini ternyata memilih untuk melawan dirinya demi orang luar. Dan dia juga memperhatikan bahwa kekuatan dalam Zhou Yangtian sepertinya akan segera mencapai tingkat 4 bintang. Zhou Si bahkan mengira bahwa Elderly diam-diam membantu Zhou Yangtian. Namun ditolak oleh Elderly secara langsung. Kyushi tidak menyangka. Hanya dalam beberapa bulan tidak bertemu, adiknya benar-benar banyak berubah. Dia sebenarnya ingin bertanya apa yang terjadi. Tapi dia tetap tidak bisa membuka mulut. Kemudian memberitahu Qiu Yangtian. Ketua keluarga mencarimu, segera pergi. Wei Suer juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari cengkeraman iblis. Ketika Zhou Yangtian bersiap untuk pergi, Zhou Si melemparkan sesuatu ke arahnya. Itu terlihat seperti sebuah liontin. Penampilannya mirip batu iblis. Namun, Zhou Yangtian tidak merasakan sedikitpun kekuatan sihir. Kyushi menjelaskan. Ini dia beli secara acak di toko kelontong dalam perjalanan pulangnya. Dan mengingatkan untuk menjaga dengan baik. Ini adalah hadiah khusus dari kakak. Jika hadiah ini hilang lain kali, maka, kakak akan memanjakanmu dengan baik. Zhou yang harus setuju dengan itu. Zhou Si terus-menerus menepuk bau Zhou Yangtian sambil memuji. Aku sudah tahu kau pasti bisa melakukannya dengan baik. Ini membuat Zhou Yangtian teringat pada kakaknya di kehidupan sebelumnya.
Sebelum meninggal, dia masih berpesan padanya untuk pasti bahagia. Chou Yang Tian tidak bisa tidak merasa terharu dan menjanjikan kepada Chou Si. Namun, Chou Si teringat bahwa hingga tahun lalu, adiknya hanya memiliki tingkat bintang 1. Bahkan gerakannya pun tidak teratur. Kini, tingkatannya tidak hanya meningkat, bahkan tubuhnya juga telah dilatih. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana ini bisa terjadi. Jadi, dia sekali lagi mengonfirmasi kepada Li Changlao bahwa dia benar-benar tidak terlibat. Penatua Li masih menyangkal. Bahkan Li Changlao juga tidak menyangka bahwa Chou Yang Tian memiliki potensi seperti ini. Jadi dia menyarankan agar Chou Si pergi dan bertanya sendiri. Namun, Chou Si sangat memahami sifat Chou Yang Tian. Dia tahu bahwa meskipun dia bertanya, dia kemungkinan besar tidak akan mengatakan apa-apa. Kemudian Kyusika bertanya kepada Tetua Li, apakah dia merasakan ketidakcocokan dari Wei Suer? Ini benar-benar membuat Elder Li terkejut. Dia tidak berani sembarangan berbicara tentang cucu pendekar pedang terhormat Wei Xiaojun. Hanya bisa menjelaskan dengan kacau. Mungkin kamu terlalu sensitif. Anak ini hanyalah seorang pelayan biasa. Setelah mendengarnya, Chou Si juga merasa mungkin dia belakangan ini terlalu stres. Sarafnya terlalu sensitif. Sarafnya terlalu sensitif. Pada saat itu, Li Changlao tidak bisa tidak menghela nafas. Tidak menyangka dia bisa merasakan rasa tidak nyaman ini. Betapa kuatnya bakatnya. Ketika semua orang berdiri di sisi berlawanan dengan Chou Yang Tian, hanya dia yang memilih untuk merawat Chou Yang Tian. Tahun-tahun ini memang sangat sulit. Chou Si mengatakan bagaimanapun juga dia adalah adik. Harusnya tetap membantu sedikit. Li Changlao bertanya apakah kamu tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengannya. Menggunakan masalah pertunangan sebagai alasan juga terlalu dipaksakan. Orang lain pasti berpikir kamu menentang pernikahan ini. Saat mendengar ini, Chou Si baru teringat. Sebenarnya, siapa yang menjadi penggoda yang akan bertunangan dengan adiknya? Pada saat itu, kepala keluarga bertanya pada Chou Yang Tian. Kenapa harus mematahkan lengan naga petir? Yang Tian menjelaskan. Itu adalah tantangan bertarung yang diajukan oleh Lei Long. Dia juga menggunakan kekuatan batin dan mengeluarkan jurus mematikan. Pada saat itu, banyak orang di sekitar yang menyaksikannya. Chou Yang Tian bahkan berpikir bahwa dia akan dimarahi oleh kepala keluarga. Namun, dia justru dihibur oleh kepala keluarga. Sepertinya kamu mendapatkan banyak dari latihan ini. Pertahankan dan terus tingkatkan seperti ini. Chou Yang Tian tidak pernah menyangka. Ayahnya mengetahui bahwa putranya mengalahkan Lei Long. Akhirnya, kemenangan Jin tidak begitu mencolok di San Xinghui. Kepala keluarga kemudian berkata, karena kamu telah berlatih dengan Lei Long, pasti sudah bertemu dengan tunanganmu, kan? Chou Yang Tian juga ingin mengetahui tentang pertunangan dengan keluarga Nangong. Kepala keluarga menjelaskan, ini adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Elders. Bagi kamu, ini bukan hal yang buruk. Anggap saja pertunanganmu dengan keluarga Peng adalah kecelakaan yang tak terhindarkan. Semoga kejadian seperti itu tidak akan muncul lagi kali ini. Chou Yang Tian tahu bahwa ini berarti tidak ada contoh seperti ini di masa depan. Dia sudah pernah membatalkan pertunangan dengan keluarga Peng sekali. Kali ini, dia benar-benar tidak bisa menolak lagi. Kepala keluarga membuka buku dan mengatakan bahwa tengah musim panas segera tiba. Pertemuan di Huasan akan segera diadakan. Mengingatkannya untuk selalu berhati-hati. Ini membuat Chou Yang Tian teringat akan peristiwa pembantaian keluarga di Huasan. Langsung mempertanyakan kepada kepala keluarga, lalu bagaimana? Kepala keluarga memberikan selembar kertas kepada Chou Tian. Memintanya untuk pergi ke Huasan dan membawa seseorang kembali. Berangkat setelah 10 hari. Tentu saja, kamu juga bisa menolak. Chou Yang Tian tanpa berpikir langsung bersiap untuk menolak. Asalkan kamu membawa orang itu kembali, maka aku bisa memberimu sebuah pil kebaikan. Mendengar tentang ramuan ajaib, ekspresi Chou Yang Tian langsung berubah. Saya sekarang langsung berkemas dan bersiap untuk pergi. Karena itu adalah ramuan yang dapat meningkatkan kekuatan dalam tubuh selama 20 tahun. Pada saat itu, pengawal dan Wei Suer masih menunggu Chou Yang Tian di luar. Mi datang. Datang. Wei Suer bertanya dengan takut. Apakah kita akan memakan ramuan ini sambil bersembunyi di sini? Apakah itu tidak akan berdampak buruk? Namun, pengawal mengatakan bahwa selama tidak ketahuan, tidak ada masalah. Tiba-tiba, dalam semenit, Chou Yang Tian sudah muncul di belakangnya. Chou Yang Tian memberitahu keduanya untuk bersiap-siap pergi ke Huasan dalam 10 hari. Wei Suer dan pengawalnya sedikit mengeluh karena harus pergi lagi. Namun, Chou Yang Tian menyatakan, jika ada ketidakpuasan, cari saja Jia Bao. Harus tahu bahwa tugas kali ini adalah pergi ke Huasan untuk membawa pulang Laosan. Pada saat itu, Chou Yang Tian mengintip dengan hati-hati dari pintu belakang. Melihat tidak ada orang di dalam ruangan, dia berpikir bahwa Li Changlao dan kakak perempuan seharusnya sudah kembali. Belakangan ini terlalu banyak masalah. Pertama pergi ke Sichuan bertemu dengan kelompok Nangong. Harus pergi ke Huasan untuk menjemput Laosan lagi. Memikirkan hal itu, Chou Yang Tian tanpa sadar tertidur. Sama sekali tidak menyadari ada seseorang yang datang di sampingnya. Orang ini meraih leher Chou Yang Tian dengan kuat, dan juga memasukkan mantou ke mulutnya. Ini adalah saatnya untuk tumbuh. Bagaimana bisa tidak makan? Chou Yang Tian segera berjuang untuk melepaskan diri, dan menyatakan bahwa ini adalah kamarnya sendiri. Namun, Chou Si dengan percaya diri membantah. Ini juga adalah kamarnya. Kemudian dia mengeluarkan kantong minuman dan mulai minum. Semua ini karena kamu akan bertunangan dengan gadis dari keluarga Nangong. Apakah kamu begitu menyukainya? Apakah kamu lebih suka dia daripada kakakmu? Yang Tian yang aku besarkan dengan susah payah. Yang Tian tidak bisa menahan diri untuk mengomentari. Kamu sudah terlalu banyak minum, jangan tidur di sini. Namun, Chou Si menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Aku memang ingin tidur di sini bersamamu. Chou Yang Tian yang kompromi tetap memilih untuk tidur di luar. Chou Si minum sendirian di tempat tidur Chou Yang Tian. Saat itu,
Chou Si bertanya kepada Chou Yang Tian apakah dia ingin berduel bersama. Chou Yang Tian bahkan meragukan apakah dia salah mendengar. Chou Si mengulanginya sekali lagi. Apakah kita akan berduel? Chou Yang Tian hanya merasa dia sudah mabuk. Qiu Si menunjuk ke dada Qiu Yang Tian. Meskipun tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk berlatih, tetapi di dalam tubuhmu masih ada banyak energi yang belum berhasil dimurnikan. Apakah kamu tahu bahwa jika terus seperti ini, kamu akan terjerumus ke dalam kegelapan? Chou Yang Tian tentu saja tahu. Ini karena saat itu permata tidak sepenuhnya diserap. Saat ini, Chou Yang Tian tidak bisa tidak waspada melihat Chou Si. Sejak kapan kamu jadi orang yang baik seperti ini? Namun, Chou Si dengan senyum nakal mengungkapkan. Dia hanya ingin memiliki alasan untuk memukulnya. Chou Yang Tian sangat tidak berdaya. Kenapa aku tidak punya kakak perempuan yang normal? Saat ini, keduanya tiba di arena latihan. Chou Si bertanya kepada Chou Yang Tian mengapa dia tidak membawa pedang. Qiu Yang Tian berkata, dia sudah lama tidak menggunakan pedang. Namun, Chou Si mengangkat pedang kayu sebagai tantangan. Jika kamu tidak menggunakan pedang, kamu akan kalah dengan sangat buruk.